Shalom and welcome back church. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya online kita pada kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkumpul bersama pada hari ini. Tidak kira dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya, berkatnya yang telah mengiringi kita sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan sebentar lagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita setkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama, saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang sungguh besar, sungguh mengasihi, Bapa yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa mengucapkan syukur ya Tuhan, karena diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Walaupun Bapa kami tidak bersama secara fisikal, kami berada di tempat kami masing-masing, tapi Tuhan kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan oleh waktu ya Tuhan. Engkau tetap bekerja dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada bersama dengan kami Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhirnya ibadah kami bagi rekan-rekan kami yang membawa kami dalam pujian dan penyembahan, dan hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Engkau mengurapi mereka ya Tuhan, agar segala apapun ya Tuhan yang kami alami ya Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan sekali lagi dari awal sampai akhirnya ya Tuhan dalam tangan Engkau. Dan lewat semuanya ya Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama angkatkan lagu pujian ini. Kita nyatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kuasa Tuhan tak tertandingi. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan sama-sama, Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Hanya Dia yang layak dimuliakan. Yesus kita, Raja yang mulia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau pimpin hidup kami Tuhan. Ajar kami supaya hidup dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, agar terus bertakhta di atas kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kita sama-sama muliakan nama Tuhan pada pagi ini. Kita angkatkan lagu pujian ini. Yes, Lord. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua
terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Haleluya. Yes, Lord. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yes Lord. Sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang
Sekali lagi, salam dan selamat bertemu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita sangat bersyukur sebab masih diberi peluang untuk kita beribadah, walaupun kita bertemu secara online dan untuk kita bertemu secara fisikal masih belum dapat lagi. Namun itu tidak menghalang kita untuk kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada hari ini kita akan melihat di dalam satu petikan firman Tuhan yang kita sama-sama belajar di dalam Titus 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, melalui daripada pembacaan yang kita lihat sebentar tadi, kita melihat di sini, menjadi orang percaya atau menjadi seorang Kristen merupakan bahagian yang terindah dalam kehidupan kita, terutamanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Jadi status ini tentu diterima sebagai anugerah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mengembalikan kita untuk menyatukan kita dengan Allah. Jadi anugerah Allah lah yang menjadikan kita menerima keselamatan tersebut. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita boleh melihat teks tersebut di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga ayat ke-9. Jadi jemaat Tuhan, dalam hal ini jelas bahwa tanpa anugerah Allah, manusia tidak mempunyai kesempatan untuk selamat. Namun hanya karena kasih anugerah daripada Tuhan sendiri, itu yang dapat membuat kita kembali kepada Allah dan dapat diselamatkan. Jadi melalui pembacaan kita sebentar tadi, pada hari ini kita akan sama-sama belajar melalui satu tema yang akan saya kongsikan dengan kita, yaitu tanggung jawab kita selaku orang yang percaya. Jadi kita melihat daripada tema ataupun khotbah-khotbah yang telah kita dengar sebelum ini, di mana Yesus yang menjadi juru selamat kita, di mana Yesus yang berkorban untuk mengembalikan kita melalui karya Yesus, melalui penyaliban Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar sebagai orang yang percaya, apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk itu, agar kita mengerti dan memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya sebagai orang yang percaya, sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini yang sama-sama kita belajar. Namun sebelum itu, mari kita lihat apa pengertian tentang tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan. Jadi di sini kata Alkitab tentang tanggung jawab itu menurut daripada bilangan 11 ayat 11 dan juga ayat 14. Ayat 11 mengatakan tanggung jawab itu berarti beban. Manakala di dalam ayat 14 dikatakan tanggung jawab itu berarti tugas. Dan juga di dalam perjanjian baru kita dapat melihat di dalam Galatia 5 ayat 6 berkata, sebab masing-masing orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi jemaat Tuhan, dari penjelasan yang kita lihat, yang kita ambil di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, di dalam firman Tuhan ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang percaya adalah kewajiban kita, tugas kita, beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dengan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat sama-sama belajar di sini. Kita sudah belajar daripada pengertian dia. Jadi mari kita melihat daripada dasar kita. Mengapa kita harus bertanggung jawab? Sebab Allah yang menjadi pemilik segala sesuatu yang ada.
Allah merupakan pemilik segala sesuatu yang ada. Di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Allah adalah pemilik atas alam semesta sebab Ia yang menciptakannya. Kita boleh melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan juga Yohanes 1 ayat 3. Dan yang menjadi dasar kita untuk bertanggung jawab adalah sebab Allah telah mempercayai manusia dipercayakan Tuhan untuk mengurus segala sesuatu, untuk mengurus segala ciptaannya. Tuhan telah memberi kepercayaan kepada kita untuk mengurus segala ciptaannya. Di dalam kita boleh melihat ini di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan juga Kejadian 2 ayat 7. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Tanggung jawab ini hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada ciptaan yang lain. Jadi inilah yang menjadi dasar kita bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, berdasarkan daripada teks pembacaan kita sebentar tadi, apa saja tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Dan di sini kita akan belajar 3 perkara yang akan kita lihat sama-sama pada hari ini berdasarkan daripada teks pembacaan kita tadi. Yang pertama adalah, apa tanggung jawab kita adalah orang percaya bertanggung jawab untuk tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah diperolehi. Kita boleh melihat di dalam ayat yang sebelum ayat 12 tadi, yaitu ayat 11 di dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini yang kita sama-sama belajar. Ini yang sama-sama kita saksikan. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang telah Dia berikan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada, mari kita renungkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Pengorbanan Yesus, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita, setiap orang yang percaya, menerima keselamatan. Dia telah menerima kita, Dia mengampuni kita, Dia menyucikan kita, bahkan Dia membayar lunas setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh iman, setiap orang memperoleh kasih karunia itu. Jadi kita berada di dalam satu persekutuan orang yang percaya, dipakai Tuhan untuk menolong kita bertumbuh serta menghasilkan buah, yaitu yang membawa kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Anugerah keselamatan melalui karya penembusan Tuhan Yesus diberikan supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Apa rancangan Allah semula adalah untuk menyatukan kita, untuk mengembalikan kita kepada Allah. Jadi saudara, pada dasarnya supaya kita bertumbuh dalam kesempurnaan, marilah kita sama-sama renungkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama renungkan apa karya Allah yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak memahami dan tidak bertumbuh dalam karakter ilahi, setelah menerima keselamatan itu bermakna kita telah menyia-nyiakan. Jadi maka sia-sialah karya penyelamatan itu jika kita tidak memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi itu perkara pertama yang kita lihat, apa tanggung jawab kita selaku orang yang percaya, yaitu jangan kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Mari kita melihat perkara yang kedua yang menjadi tanggung jawab kita selaku orang yang percaya adalah orang Kristen bertanggung jawab untuk membuang segala dosa. Di dalam ayat 2 ayat 12 itu. Pasal 2 ayat 12. Dikatakan di situ, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan.
Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi manusia baru. Bukan lagi menjadi manusia lama. Bukan lagi hidup di dalam kehidupan lama kita. Kita akan menjadi manusia baru. Harus diakui bahwa untuk tidak kembali kepada tabiat lama ataupun manusia lama kita bukanlah hal yang mudah. Karena itu kita harus terus-menerus mematikan setiap tabiat manusia lama yang membawa kita kepada dosa, yang membawa kita untuk menjauh kepada Tuhan. Kita harus mematikan itu. Jadi, dosa menghambat berkat Allah dan dosa juga membutakan mata rohani orang percaya untuk melihat dan melakukan kehendak Allah itu. Jadi, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada, berdasarkan daripada pembacaan kita sebentar tadi, ada dua perkara yang harus kita lepaskan di dalam poin ini. Yang pertama adalah melepaskan kefasikan. Hal yang pertama yang harus kita lepaskan dari hidup kita adalah kefasikan. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang fasik. Dan hal ini bukan perkara mudah. Kerana kita lihat di sini, kecenderungan hati manusia selalu mengarah kepada kefasikan atau yang jahat. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat 15 dan juga ayat 19. Kita lihat di sini. Paulus berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita lihat di sini dan juga ayat yang seterusnya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Inilah yang Rasul Paulus katakan di dalam firman Tuhan ini. Jadi kerana itu penting sekali untuk kita menyadari bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, yaitu manusia baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan lagi tinggal di dalam kehidupan lama kita. Kita diciptakan untuk menjadi manusia yang baru, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang menjadi pekerjaan yang baik adalah mengikut apa yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jadi untuk menanggalkan yang jahat dengan menyangkalkan diri dan pikul salib kita, dan memikul salib di dalam kita mengiringi Yesus, kita percaya Kristus yang tinggal di dalam kita akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Jadi marilah kita sama-sama untuk berjalan bersama dengan Yesus. Jadi hal yang kedua yang kita harus lepaskan, yaitu melepaskan keinginan daging kita, yaitu melepaskan keinginan duniawi. Yakobus mengatakan bahwa pencobaan yang sering kali kita alami sesungguhnya bukan berasal dari si iblis, tetapi berasal dari keinginan daging kita yang terus-menerus berusaha memikat dan mengeret kita untuk berbuat dosa. Kita boleh melihat teks ini di dalam Yakobus 1 ayat 14. Kita boleh melihat di sana. Dan untuk mengalahkan keinginan daging, kita harus hidup oleh roh. Fokus kepada perkara-perkara rohani, memikirkan hal-hal yang rohani. Jadi di dalam Roma 8 ayat 5 dan juga Roma 8 ayat 13 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi berdasarkan daripada pembacaan itu tadi yang telah kita belajar. Jadi perkara apakah yang kita kenakan di dalam kita bertanggung jawab, ataupun apa tanggung jawab kita menjadi orang yang percaya? Yang harus kita kenakan adalah, yang pertama adalah kebijaksanaan, untuk menjadi bijaksana. Jadi kita boleh mengevaluasikan diri kita
Di dalam Mazmur 90 ayat 12, di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Milikilah roh yang menyala-nyala. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang kita kenakan, yaitu kebijaksanaan. Dan yang seterusnya, apa yang harus kita kenakan adalah keadilan. Untuk belajar menjadi pribadi yang adil, kita harus seimbang antara hak dan juga kewajiban kita. Di dalam segala hal, belajarlah untuk setia pada tugas kita dan juga tanggung jawab kita selaku orang yang percaya yang telah ditebus di dalam kehidupan kita, untuk kita terus melayani di dalam kita hidup selaku orang-orang yang percaya. Kita harus menyadari bahwa diri kita bukan milik kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Kristus. Jadi di dalam perkara ini tadi, perkara yang harus kita kenakan yaitu kita harus bijaksana, kita hidup dalam keadilan, dan yang seterusnya hidup dalam kita beribadah. Perkara yang ketiga yang harus kita lakukan adalah setia beribadah. Kita lihat sekarang dengan setia beribadah, walaupun kita di dalam situasi masih online, tidak berjumpa secara fisikal, kesetiaan kita untuk tetap beribadah itu sangat-sangat penting. Jadi di sini apa yang kita belajar? Setia beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu dengan sikap hormat kita akan Tuhan, takut akan Allah, dan sikap penuh kerinduan, sehingga merupakan suatu sukacita yang besar ketika kita masih beribadah kepada Tuhan. Ketika kita masih mempunyai satu peluang untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Jadi ini perkara yang kedua yang kita lihat, tanggung jawab kita selaku orang yang percaya. Dan perkara yang ketiga, apa saja tanggung jawab kita selaku orang yang percaya yang sudah menerima keselamatan? Yang menjadi tanggung jawab kita, perkara yang ketiga adalah tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Itu tanggung jawab kita yang wajib kita lakukan. Memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil, kepada orang-orang yang belum menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Jadi kabar baik tentang Injil keselamatan itu wajib diteruskan. Paulus menyebut hal itu sebagai pekerjaan yang baik, yang diwajibkan bagi semua orang yang telah menikmati anugerah keselamatan. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi jemaat Tuhan, di dalam Titus 2 ayat 15 berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, dan janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab kita selaku orang yang percaya tanpa terkecuali. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu. Dan selagi ada waktu dan kesempatan, beritakanlah firman Tuhan itu, dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Jadi saudara yang dikasihi, Rasul Paulus telah meninggalkan teladan yang baik, teladan hidup yang luar biasa, teladan hidup yang memberi kita suatu kepercayaan, di mana melalui kehidupan kita, apabila Kristus ada dalam kehidupan kita, itu yang seharusnya kita dapat teladani melalui Rasul Paulus. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk terus mengikuti apa yang telah Yesus lakukan, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kesimpulan dia untuk kita pada hari ini,
Seberat apapun beban dan juga pergumulan kita, tetaplah semangat melayani Tuhan dan memberitakan Injil-Nya, sebab itu merupakan amanat dari Tuhan. Bagi kita selaku orang yang percaya, tanggung jawab kita selaku orang yang percaya adalah bertanggung jawablah untuk tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah kita perolehi. Bertanggung jawablah untuk membuang segala dosa, untuk tidak hidup di dalam manusia lama kita, namun kita telah hidup baru di dalam Kristus. Bertanggung jawablah untuk memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, bertanggung jawablah. Sebab itulah amanat yang Tuhan telah beritakan. Itulah amanat yang telah Tuhan beri bagi kita. Jadi sampai di sini firman Tuhan yang kita sama-sama kongsikan, yang sama-sama kita belajar pada hari ini. Jadi untuk hari-hari yang seterusnya, ingatlah firman Tuhan sentiasa baru dan sentiasa memberi kita kehidupan yang sempurna. Jemaat Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam jalan surga, kami telah belajar pada hari ini bagaimana hidup kami menjadi orang yang bertanggung jawab selaku orang yang percaya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan daripada Tuhan sendiri. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab untuk membuang segala dosa kami. Dan biarlah kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Sebab inilah amanat-Mu untuk kami selaku orang yang percaya Bapa. Tuhan, pada hari ini hamba serahkan khususnya jemaat-Mu yang ada di BIM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati anak-anak mereka yang bersekolah. Engkau berkati setiap usaha mereka, setiap apapun aktiviti yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk minggu yang seterusnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berada dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku